Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah ya, semoga semua sehat semuanya. Ya, walaupun di rumah, jangan lupa pesan saya tetap selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, makan buah, dan jangan lupa juga untuk selalu tetap bahagia. Nah, itu dia penting juga teman-teman. Baik, hari ini saya akan melanjutkan pertemuan yang lalu. Ya, teman-teman mungkin masih ingat tentang materi terakhir kita hari minggu yang lalu ya, itu yang hari Selasa ya. Hari Selasa itu kemarin kita membahas tentang parkir. Nah, salah satunya adalah tentang survei parkir. Nah, agenda untuk pertemuan asinkron hari ini sesungguhnya adalah teman-teman melakukan survei parkir di lokasi tertentu untuk mendata berapa jumlah kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di lokasi tersebut. Nah, akan tetapi karena kita statusnya masih daring, sehingga nanti akan saya berikan data langsung dari hasil survei di lapangan. Tapi sebentar saja saya coba flashback bahwa salah satu, jadi sebenarnya kan parkir ada dua teman-teman ya, ada yang on street dan ada juga yang off street. Nah, untuk yang saya bagikan ke teman-teman adalah survei yang off street ya, survei yang dilakukan pada lokasi parkir tidak di jalan, sehingga akan memudahkan teman-teman dalam perhitungan rekapitulasinya. Itu ya cara surveinya. Jadi teman-teman bisa membayangkan nantinya melakukan survei di suatu gedung atau lahan parkir. Oke. Baik. Mungkin langsung saja saya akan bagikan datanya ya. Datanya seperti apa yang nanti akan teman-teman analisis. Jadi seperti ini teman-teman. Saya sudah membagi, saya punya 6 data di sini ya, sesuai dengan lokasinya. Jadi teman-teman nanti tolong perhatikan bahwa di sini ada lokasi gedung yang akan atau yang telah disurvei. Jadi survei ini dilakukan pada tahun 2015 ya. Ini misal untuk lokasi pertama ya, Mas Rizky Fadilah dan Mas Rival Jeneri mendapatkan lokasi di FTI. Nah, nanti di sana ada nomor polisi kendaraan. Di sini sudah tercatat sebanyak 45 kendaraan ya. Dari datanya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 siang. Jadi memang survei ini telah dilakukan full sepanjang pelayanan kampus UII. Nah, perlu juga dicatat teman-teman, di sini saya sudah sertakan bahwa di lokasi FTI itu terdapat 30 stall, ya, 30 space untuk kendaraan parkir, mobil ya teman-teman ya, ini mobil. Lalu untuk kendaraan yang telah parkir sebelum jam 8 itu ada 8 buah. Ini 8 buah kendaraan. Jadi ada 8 ini adalah jumlah kendaraan yang telah parkir sebelum jam 8. Nah, data yang di sini itu dimulai parkirnya pada jam 8 pagi. Bisa dipahami ya? Bisa bantu juga dengan durasinya berapa menit. Oke. Nah, dari sini teman-teman ini saya minta untuk membuat laporan. Jadi ini Mas Rizky dan Mas Rival Jeneri itu ada di FTI ya. Nanti Mas Alivito dan Mas Rizky itu ada di ini data di belakang Ulil. Ini di belakang Ulil. Ya, Mas Yusuf dan Mas Fadel itu ada di FPSB. Ya, ini di FPSB. Lalu Mas Wahida dan Mas Kukuh ada di Lab Tanaman Obat di MIPA. Mas Alif dan Mas Bagas ada di D3 Ekonomi, dan Mas Regi dan Mas Fajar ada di lokasinya di dosen parkir dosen FTSP. Oke. Jadi dari sini nanti teman-teman akan coba menganalisis bagaimana karakteristik dari wilayah atau lokasi parkir tersebut. Ya. Ini bukan tim ya. Saya minta di sini saya sertakan nama 2 orang. Misalnya Mas Wahida dan Mas Kukuh. Ini maksudnya bukan join enggak, tapi
Mas Wahida mengerjakan sendiri dan Mas Kukuh mengerjakan sendiri. Saya harap bisa mengerjakan masing-masing karena ini merupakan tugas yang dijadikan sebagai penilaian terhadap LO2. Jadi usahakan sebaik mungkin, sesempurna mungkin, dan saya rasa tidak perlu untuk saling nyocokin jawaban. Saya rasa nggak perlu gitu, karena nanti kalau misalnya jawabannya berbeda itu belum tentu ada yang salah ya. Karena di sini karakteristik itu bisa berbeda-beda tergantung dari penentuan space waktu yang dibatasi gitu. Jadi misalnya Mas Wahida bikin data per jam, tapi Mas Kukuh bikin data per setengah jam, totalitasnya per setengah jam. Jadi nanti akan berbeda pasti gitu. Jadi nggak masalah, silakan dibuat individu saja ya. Jadi di sini saya minta laporannya dalam bentuk short report aja, nggak usah terlalu panjang, maksimal 10 halaman. Itu sudah include cover, analisis, result, hasil, dan juga kesimpulan. Dan juga saya minta disediakan file PPT ya, nanti diupload maksimal 10 slide. Itu yang nanti akan dipaparkan pada pertemuan 2 minggu lagi. Pertemuan besok dan besoknya lagi gitu. Jadi pertemuan besok hari Selasa depan, saya minta teman-teman itu adalah sudah ada draft hasilnya. Kalau sudah ada draft hasilnya, kita bisa diskusi ada kesulitan apa ketika analisis. Oke, sehingga pada minggu setelahnya, ya, jadi kira-kira itu hari November tanggal 10 ya, 10 November itu kita sudah presentasi ya. Nah, di sana teman-teman sudah hasilnya bisa maksimal, dan itulah yang nanti akan saya ambil sebagai penilaian LO2. Gitu, bisa dipahami ya teman-teman. Jadi karakteristik yang akan jadi mungkin saya kasih contoh saja perhitungannya. Saya kasih contoh perhitungan untuk hasil karakteristiknya itu seperti apa ya. Ini mungkin. Ya, ini. Jadi ini ada juga data tanggalnya tapi 20 Mei di sini ya. Jadi dari sini teman-teman bisa menghitung yang pertama adalah akumulasi ya, kapasitas, volume, turnover, dan juga indeks parkir. Ya, bisa dari data ini, kendaraan masuk dan kendaraan keluar. Nah, tadi yang saya bilang antara satu dengan yang lain saya rasa tidak perlu untuk mencocokkan, karena ini akan terkait dengan waktu, space, berapa lama kalian memisah-misahkan dari data yang ada gitu. Akan lebih bagus kalau 15 menit. Kalau teman-teman akan bikin 10 menit itu saya persilahkan, jadi nggak masalah. Atau sekalian saya tentukan aja ya, ada yang 15 menit dan ada yang 30 menit begitu. Atau nggak apa-apa deh, saya coba samakan deh per 15 menit. Ya, tolong dibikin space-nya untuk mengkalkulasi itu sebanyak per 15 menit. Oke. Jadi nanti tolong hasilnya adalah ini. Jadi sudah karakteristik itu isinya adalah karakteristik tadi ya, analisis karakteristik itu adalah dari 1 akumulasi, 2 kapasitas, 3 volume, 4 turnover, dan yang terakhir adalah indeks parkir. Oke, ini hitungannya, dan jangan lupa ada contoh hitungan di laporan teman-teman. Jadi nggak perlu disertakan semua hitungan per durasi waktu, tapi yang perlu diingat adalah contoh hitungannya. Oke. Dan setelah contoh hitungan, hasil dari rekap tabel ini, saya juga minta untuk dibikinkan diagram supaya kita tahu kecenderungannya itu. Nanti kalian bisa tahu misalnya turnover yang tertinggi itu kapan sih, indeks parkir yang tertinggi itu kapan ya gitu. Jadi itu digunakan diagram atau grafik ya. Diagram atau grafik ini dipakai untuk sebagai pertimbangan untuk membuat kesimpulan ya, dan juga untuk dipakai membuat usulan perbaikan. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah,
Usulan perbaikannya seperti apa? Mungkin saya akan lanjutkan slide yang tertunda kemarin ya. Mungkin kan teman-teman kemarin sudah punya slide saya yang di dalam Google Classroom. Nah, ini akan saya detailkan kembali slide selanjutnya. Kemarin kan kita sampai survei ya. Jadi ini akan saya tambahkan sedikit saja, tidak ada 10 slide yang akan saya jelasin. Jadi mungkin teman-teman nanti dari hasil analisisnya kita punya beberapa masalah di sini. Ya. Yang pertama misalnya data yang ada menimbulkan kesulitan ruang parkir sehingga ada kemacetan lalu lintas. Lalu ada juga mungkin ada bangkitan yang tidak tertampung oleh fasilitas parkir di luar badan jalan yang tersedia sehingga meluap ke badan jalan. Ini untuk yang parkir on street ya. Jadi memang saya tidak mengeluarkan data on street di sini ya. Terus yang ketiga, pengaturan penyediaan parkir antara jalan akses jalan maksud ya. Nah, ini misalnya adalah ini untuk yang off street yang parkirnya berada di dalam gedung pertokoan. Nah, intinya adalah di sini sebenarnya teman-teman. Supply-nya tidak sesuai dengan demand pada lokasi bangkitan. Jadi misalnya di kampus kita, ya data tadi kan nggak data di kampus nih, di lokasi bangkitan kampus. Ya, jadi jumlah mahasiswanya berapa yang menggunakan kendaraan dan berapa sih lahan parkir yang tersedia itu tidak match gitu. Ya. Dan sebenarnya sih kita tidak bisa menghitung itu berdasarkan dari totally jumlah sivitas akademika ya kalau yang di kampus. Tapi itu bisa dilihat dari mobilitas. Jadi mahasiswa itu paling tinggi itu di jam berapa ada di sama-sama bareng-bareng di kampus. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan ketika mendesain suatu lahan parkir. Nah, sehingga di sini kita ada instrumen kebijakan yang bisa dilakukan. Ini saya kelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah dari tarifnya dan yang pertama dari tarif ya, dan yang kedua dari pembatasannya. Nah, untuk kebijakan tarif di pinggir jalan itu bisa dengan menaikkan tarif, lebih mahalkan tarifnya, atau menggunakan meter parkir. Jadi ini terukur berapa lamanya diri memakaikan kendaraan di lokasi tersebut, maka akan semakin lama maka akan semakin tinggi charge-nya. Dan yang ketiga adalah terkait dengan izin penggunaan lahan parkir tersebut. Nah, untuk yang di luar jalan atau off street, nah ini dia. Ini bisa dilakukan dengan melakukan pajak bagi kendaraan yang parkir. Lalu ada struktur tarif. Misalnya di lantai 1 itu tarif parkirnya lebih mahal. Misalnya dari lantai setelahnya yang dia bukan lantai setelahnya ya, mungkin antara lantai 1 sampai lantai 3 yang merupakan akses di beberapa counter-counter tertentu yang menarik, yang most wanted gitu, itu mungkin tarifnya akan lebih mahal gitu, dibandingkan dengan parkir yang di rooftop gitu, misalnya gitu. Atau juga bisa dengan jadi dengan skema waktu. Di jam-jam sibuk misalnya ya, tadi kalau dibilang di kampus jam paling tinggi itu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Nah, ini adalah tarif parkirnya tinggi, misalnya di sini parkirnya 5.000 per jam. Tapi kalau di luar jam ini maka tarif parkirnya cuma 2.000 gitu misalnya. Nah, yang ketiga durasi parkir. Tadi yang sudah saya sebutkan, semakin lama kendaraan parkir maka dia akan dikenakan tarif yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya terkait dengan kebijakan pembatasan, ini melarang parkir ya, kecuali penghuni untuk di on-street, dan relokasi pemindahan tempat parkir bisa dilakukan juga di on-street dan di off-street ya. Nah, sedangkan di off-street itu bisa, ini lebih kepada regulasi sebenarnya. Jadi bagaimana kita membuat regulasi bahwa ada larangan tempat parkir baru, nggak boleh ada tempat parkir, atau dengan mengendalikan parkir di masa yang akan datang. Karena sebenarnya apa?
Sebenarnya semakin sering kita itu membuka lahan parkir atau semakin banyak kita menyediakan jalan, maka orang-orang itu akan semakin senang gitu menggunakan private vehicle. Terus gimana dong? Saya nggak bisa pergi kemana-mana dong. Nah, untuk itu teman-teman ya memang harus ada juga konsekuensi dari pemerintah untuk menyediakan angkutan umum yang bisa dijangkau, yang bisa diakses oleh semua kalangan. Ya, itu dia. Dan ini mungkin strateginya yang sudah saya sedikit singgung tadi. Dan ini adalah toolsnya yang bisa disediakan oleh penyedia parkir dan pemerintah, mulai dari karcis, dis dan kartu, parking meter, dan juga surat izin melakukan atau membuka wilayah parkir. Nah, ini juga yang lain ya teman-teman adalah merupakan skema untuk mendesain tarif parkir ya, mulai dari yang tetap, jadi dia tidak membedakan waktu parkir, membedakan lama, tidak, durasinya tidak diperhitungkan, atau progresif. Dan dia semakin lama tadi yang saya sudah sampaikan, maka tarifnya akan semakin mahal. Dan atau sistem kombinasi, mengkombinasikan kedua sistem. Jadi gimana nih maksudnya? Jadi misalnya di 2 jam pertama flat, gitu. Tapi jam ketiga, jam keempat, jam kelima dia akan naik. Jadi 2 jam pertama tarifnya itu 3.000, tapi begitu naik ke jam ketiga dia akan jadi nambah ya, jadi 5.000, jadi 4.000 misalnya, nambah per jam, nambah 1.000 misalnya. Itu namanya sistem kombinasi. Nah, ini strateginya yang sering dilakukan di beberapa negara ya. Jadi ini adalah lokasi pertokoan gitu ya. Di sini adalah lokasi bangkitannya, pertokoan atau apapun yang menjadi bangkitan. Jadi di sini ada main parking area. Nah, dia ada di sini adalah teaser parking. Jadi ada parkir lain yang dia tidak berada di main parkingnya, jadi dia bisa sebagai tambahan gitu. Tambahan untuk kendaraan bisa meletakkan kendaraannya di sana. Tambahan. Teaser itu kan sebenarnya dia menggoda itu dalam artian dia menawarkan tambahan gitu maksudnya. Nah, atau bisa juga dengan shared parking. Nah, ini bagus banget nih, saya rasa di Indonesia juga sudah sering dilakukan ya. Jadi misalnya di sini ada lokasi grocery, pertokoan, ini grosir, ini pertokoan retail. Nah, ini aja ada mixed use, jadi misalnya ada sekolah, ada kantor di sini. Nah, di sini di lokasi tengah-tengah mereka itu bisa dibangun shared parking. Jadi ini menyediakan lahan parkir yang bisa digunakan oleh ketiga lokasi bangkitan yang ada. Di sini bisa bangkitan yang ada di sini, ada di sana, ada di mixed use, bisa parkir di sini. Nah, aplikasinya adalah seperti ini. Jadi ini ada di Yokohama, teman-teman. Ini ada ini perkantoran. Ini ada mall. Dan di sini adalah pemukiman. Gitu. Ini bisa memarkirkan sharing parkir di sana. Lalu yang di on street, nah ini bisa dengan menambahkan lajur. Ini sebenarnya strategi yang lain ya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah ini adalah lajur untuk pedestrian. Ya. Lajur pedestrian ini adalah lokasi bangkitannya di sini. Ya, ini ada jalur hijau ya. Taruh juga pohon-pohon di sana. Nah, ini adalah yang di sini. Ini nih ya, teman-teman bisa melihat di sini. Ini adalah lajur lalu lintas. Nah, di sini kita juga bangun untuk jalur sepeda. Nah, disinilah ini si parkir on street ini dibangun dengan posisi yang melintang begitu sepanjang jalan.
fungsinya adalah to calm traffic. Jadi ini sebenarnya untuk menjaga si pesepeda dan pejalan kaki. Dia membatasi antara mobilitas kendaraan di sini supaya tidak mengganggu jalur sepeda dan jalur lajur pedestrian. Ya, jadi ini fungsinya adalah to calm traffic. Bisa difungsikan gitu maksudnya si parkir on street. Nah yang kedua di on street ini juga dibangun high cost, tarif yang tinggi, terutama adalah yang lokasinya di bangkitan yang tinggi. Jadi di sini ini adalah kantor, kawasan kantor, ini adalah pertokoan. Dan karena bangkitannya tinggi, maka kendaraan yang parkir di sini harus membayar dengan lebih mahal. Nah, untuk tahap jangka pendek dan jangka menengah atau panjang ini menjadi sebenarnya bisa dijadikan, teman-teman bisa dari hasil analisisnya nanti yang mana yang bisa diaplikasikan di kampus kita. Ya. Ini jangka pendek itu tadi terkait dengan regulasi ya, di pengusulan IMB itu harus ada penyediaan IMB ketika akan membangun PKB baru, pusat kegiatan baru, pusat kegiatan nasional maupun lokal, PKN dan PKL, itu harus disertai dengan penyediaan fasilitas parkir. Itu regulasinya seharusnya bisa ditekan di situ, diwajibkan di sana. Nah, ini juga mungkin paralel lebih prefer untuk dilakukan. Dan untuk tahap jangka panjang, misalnya lebih bagus adalah di luar badan jalan, jadi dengan gedung-gedung itu. Tapi utamanya adalah pada kawasan-kawasan bangkitan yang tinggi. Nah ini salah satu aplikasi yang lain yaitu dengan ITS. Teman-teman kan kemarin sudah belajar sedikit ya di ITS ya, banyak bahkan ya. Jadi di sini itu ketika kedatangan ya, jadi ada kamera di sini yang mengidentifikasi number plate, sensornya ini kamera. Nah, sehingga dia dari sini terrecord oleh tiket. Ya. Nah setelah itu nanti dengan tracking system dia bisa mengarahkan driver ini untuk memarkirkan kendaraannya di lokasi yang tersedia yang ada. Nah, dari sana kita bisa begini. Sudah selesai nanti juga ada registration number ya, atau tiket yang bisa diambil di mesin pada jalur masuk di Terminal 5. Jadi ini adalah sistem parkir yang ada di Heathrow, sebuah bandara yang sibuk di Inggris. Ya, sehingga dia bisa tahu dari tiketnya ini kita bisa tahu bahwa your car is located here. Level 3 berarti tingkat 3 di lokasinya 128. Jadi ini adalah 128. Ada coupling-couplingnya gitu. Nah yang terakhir teman-teman saya ingatkan jangan lupa, ini yang suka dilupakan gitu. Apa mas? Mbak, ada yang tahu? Nah ini dia. Ini adalah fasilitas yang jangan sampai dilupakan yang harus disediakan di parkir itu adalah space untuk disable. Ya. Karena pas disable itu biasanya dia butuh space yang lebih banyak, ya, lebih luas untuk movement dan juga untuk akses keluar masuk ke kendaraan tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk asinkron hari ini. Jangan lupa setelah analisis dan kesimpulan, saya minta juga rekomendasi yang teman-teman harus sediakan untuk perbaikan dari manajemen sistem dan karakteristik parkir di sekitar kampus sesuai dengan tugas masing-masing. Baik teman-teman, saya akhiri kuliah hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.